2013 bulan apa tuh? Oh, 2013 itu? Bukan 2023. 2023 tahun kemarin. kemarin. Oke. Berarti Ramadan tuh berarti bulan apa tuh? April tah? April. Ya, sekitar Saya segituan. ingat tanggal 16 Itu di mana? di Bima, Stadion Bima. Oh, Stadion Bima. Jadi Stadion Bima itu kan termasuknya Kecamatan Kesambi. Jadi wilayah hukum Polsek Kesambi. Dan saat itu Kapolsek Kesambi itu Bapak Rudiana. Kenapa ke Kapolsek sampai datang turun ke lapangan? Karena perizinan itu saya ke Polres cuma 100 orang. Ternyata antusias anak-anak ETC yang datang 1000 orang. Jadi Kapolsek turun langsung ngasih imbauan, ngasih arahan biar tertib, biar anak-anak pulang juga tertib. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Oke. Sudah tahu penjelasannya. Terus juga jangan ngada-ngada dibilang saya ladusing, polisi segala macem. Itu udah ngarang banget. Iya. Sabar. Sekarang saya kesini tuh sebenarnya mau minta respon keluarga Peggy dan Peggy sendiri terhadap Egy Ripra ini. Karena saya meyakini Egy Ripra juga kan dia korban cocok logi yang diserang netizen udah ugal-ugalan banget, serang-serangannya serem Jadi banget. begini Pak, izin ya. Kenapa Egy Ripra itu diserang oleh netizen? Karena memang dia buat ulah juga. Dari bisa kita lihat dari Facebooknya. ya. Tidak digital. Polisi digoblok-gobloki kalau nggak salah. Egy Ripra yang besar ininya kan telinganya itu yang Bang memahami betul bagaimana Egy Ripra itu digembosing oleh netizen. Dan saya nggak bisa pungkiri, saya juga sempat menduga-duga. Jangan mas, saya sendiri sama kemakan. Abang kan memang ada hubungan keluarga dengan Egy Ripra. Nggak kenal sama sekali sebelumnya. Terus datang ke sini mau meminta tanggapan, mau ada pembelaan apa hanya klarifikasi saja? Ya mau ini ya jelas pembelaan, maksudnya biar Egy yakin sekali dan dia menjalani kehidupannya dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Tampaknya ada babak baru. Kenapa tiba-tiba pembina geng motor XTC akhirnya tiba-tiba menyambangi rumah dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan yang baru saja dibebaskan oleh Hakim Eman Sulaiman dalam sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin. Tentu pembina XTC ini patut kita curigai, patut kita menduga-duga. Tujuan dia ke rumah Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini hanya mau memberi klarifikasi agar keluarga dari Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini mau bersuara tentang si Egy Ripra yang telinganya bolong itu. Lalu ada satu kejanggalan. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Egy Ripra. Padahal kita melihat bersama dalam cuplikan video tadi, dia sedang makan bareng bersama dengan Egy Ripra. Artinya bahwa ada hubungan spesial antara pembina XTC ini dengan Egy Ripra itu. Apakah ini merupakan bentuk mata-mata yang dilakukan oleh geng motor XTC kepada Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini? Ataukah ada unsur-unsur lain yang patut kita curigai? Saya menduga bahwa pembina XTC ini dia pastinya punya hubungan khusus dengan Ibtu Rudiana. Dia juga punya hubungan khusus dengan Egy Ripra.
bebasnya Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini seolah-olah menjadi kepanikan tersendiri untuk geng motor ekstasi. Ada apa? Atau jangan sampai orang-orang ini juga terlibat dalam peristiwa pembunuhan dari Vina dan Eki. Sehingga kita melihat bahwa ada kepanikan yang muncul dari wajah pembina ekstasi ini. Dan saya berharap bahwa keluarga dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini bisa lebih berhati-hati, bisa lebih waspada dengan orang-orang yang tampaknya tidak menyukai bebasnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen ketika ketua geng motor juga pembina ekstasi ini menyambangi rumah dari Peggy Setiawan Cirebon ini. Mari kita dengarkan bersama-sama komentar dari netizen. Kenapa ketua geng motor ekstasi sampai harus klarifikasi ke pihak Peggy Setiawan? Analogi sederhananya sih begini ya, kalau kamu pegang kepala ular maka buntutnya akan panik, bergerak ke sana, bergerak ke sini. Kalau yang kamu pegang adalah buntut ular, maka kepalanya yang akan gigit sana, gigit sini, sembur sana, sembur sini. Begitupun pula dengan kasus ini, kalau yang kamu pegang adalah fakta-fakta di balik kasus ini, maka mereka akan klarifikasi sana, klarifikasi sini karena panik. Tapi kalau yang kamu pegang adalah berbasis asumsi, opini pribadi, dan cocokologi, maka mereka akan bergerak bungkam sana, bungkam sini, sogok sana, sogok sini. Nah, paham ya, kalau kamu basisnya itu adalah fakta di balik kasus ini, kamu tidak harus nuduh orang lain. Kamu pelakunya ya, gak usah. Karena mereka akan sibuk klarifikasi sendiri. Karena basis yang kamu pegang adalah fakta-fakta di balik kasus ini. Kenapa orang ekstasi datang ke rumah Peggy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stick videonya abangku, mohon izin di stick videonya ya. Dalam video ini, abangku ini adalah orang yang menanyakan kepada seseorang yang memakai baju TC yang datang ke rumah Peggy Setiawan. Bahkan si abang ini yang menginterogasi, menanyakan tujuannya apa, maksudnya apa pada orang yang memakai jaket EKTC tersebut yang katanya ketua geng EKTC. Kalau boleh saya menambahkan ya abangku ya, buat para netizen juga, kalau boleh saya menambahkan, pertanyaannya gini, Peggy Setiawan kemarin ditangkap sama bapak-bapak dari Polda Jabar, itu kan atas dasar keterangan Aep ditambah Sudirman, bukan keterangan dari Egy Ripra. Nah pertanyaannya, orang itu yang memakai baju EKTC itu ingin ketemu Peggy Setiawan dengan harapan ingin menjelaskan kalau Egy Ripra tidak terlibat. Kela asa aneh. Kanggo akang nunggang ge acuk EKTC, ini buat akang yang pakai baju EKTC. Kalau boleh saya membaca sedikit pikiran dari Peggy Setiawan tidak sampai sejauh itu dengan berpikiran ada keterkaitan dengan Egy Ripra. Tidak. Mungkin akang netizen juga tahu Peggy Setiawan hanya ingin bertemu, menantang, mempertanyakan kesaksian Aep yang sudah membuat dia ditahan di Polda Jabar. Ya,
Tidak ada hubungannya dengan Egy Ripra. Egy Ripra itu muncul ke permukaan, jadi terkenal, itu kan dari netizen, dari masyarakat, bukan dari Peggy Setiawan. Sekarang, Akang yang memakai jaket EKTC itu riweh-riweh mau klarifikasi, mau memberitahukan kepada Peggy Setiawan bahwa Egy Ripra tidak terlibat. Nggak ada urusan, Kang, Egy Ripra sama Peggy Setiawan. Ya, nggak ada urusan. Nggak nyambung. Peggy mah cuma pengen ketemu Aep. Bukan Egy Ripra. Egy Ripra mah itu muncul sama netizen. Ya. Ditambah satu lagi nih. Ada pernyataan Akang berjaket EKTC ini pada saat menemui salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyatakan bahwa enak nih kalau berbicara dengan kuasa hukum, dengan orang pintar, orang berpendidikan, beda sama netizen yang ngelantur ngomong kemana-mana nggak jelas tanpa bukti. Dan di situ juga si Akang yang pakai baju EKTC cuman ingin mengklarifikasi kepada salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa Egy Ripra tidak terlibat. Naon atuh? Niasa riweuh. Kang, ya punten niasa riweuh. Ya, sekali lagi, para kuasa hukum membela Peggy Setiawan itu gara-gara Peggy Setiawan dijebloskan ke penjara, dijadikan tersangka gara-gara kesaksian dari Aep, juga Sudirman. Bukan Egy Ripra, meniriweuh. Ya, Peggy Setiawan hanya ingin bertemu dan menantang Aep, bukan menantang Egy Ripra. Nah, jadi riweuh. Moal balik. Punten. Dari komentar netizen, saya secara pribadi bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada kepanikan yang tiba-tiba muncul dari ketua geng motor XTC ini. Tetapi yang menjadi aneh, kenapa tiba-tiba si ketua geng motor ini harus memberikan klarifikasi kepada Peggy Setiawan. Padahal selama ini yang ditantang oleh Peggy Setiawan itu adalah Aep. Di mana Aep lah yang memberikan kesaksian yang menyebabkan Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini harus ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Tentu, kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, saya sangat setuju dengan buah pikiran dari komentar netizen yang pertama tadi. Bahwa kalau ekornya yang dipegang, pasti kepalanya akan patok sana patok sini. Sama halnya kalau kepalanya yang dipegang, ekornya pun akan tusuk sana tusuk sini. Jelas bahwa ada kepanikan yang begitu luar biasa dari ketua geng motor XTC ini. Karena memang beberapa cuplikan video ataupun foto yang berseliweran di media sosial, ketua geng motor ini dia sangat dekat dengan Ibtu Rudiana, ayah dari si Eki. Apakah ini instruksi yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana sehingga ketua geng motor ini harus memberikan klarifikasi tentang Egy Ripra ke Peggy Setiawan? Ataukah ada kepanikan yang tiba-tiba muncul dari ketua geng motor XTC ini? Entah itu tentang Egy Ripra ataupun tentang Ibtu Rudiana. Saya semakin yakin klarifikasi yang disampaikan oleh ketua geng motor XTC ini
mengindikasikan bahwa ada keterlibatan dari geng motor ekstasi terkait dengan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam itu. Karena selama ini kita sudah jelas menganalisa, mendengar apa yang disampaikan oleh Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini. Peggy Setiawan bersama lawyernya ingin menantang si Aib untuk bertemu empat mata, untuk mencari kebenaran. Karena tuduhan-tuduhan, kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh si Aib ini yang menyebabkan Peggy Setiawan ini harus ditangkap. Ketika Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini bebas, tiba-tiba yang panik bukan si Aib, tetapi yang panik adalah ketua geng motor ekstasi. Kok tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, datang untuk mengklarifikasikan tentang si Egy Ripra. Dia mengakui bahwa dia tidak terlalu kenal dengan Egy Ripra. Tetapi faktanya, dia makan bersama dengan Egy Ripra. Saudara, cerita tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sampai hari ini pun masih dijadikan sebagai drama karena belum ada titik terangnya. Entah itu dari 7 terpidana yang saat ini masih mendekam di balik jeruji besi, entah itu dari pihak Polda Jabar, entah itu dari pihak Mabes Polri, entah itu dari pihak pengacara, semuanya yang kita dengar hanyalah sebuah cerita, hanyalah sebuah sandiwara. Sehingga akar permasalahan siapa otak pelaku pembunuhan dalam kasus Vina dan Eki ini sampai hari ini belum terbongkar juga, belum terkuak juga. Kala itu kita mendengar pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea bahwa peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini adalah sebuah misteri besar yang tampaknya mungkin Bung Hotman sudah tahu. Sehingga dia meminta Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk harus membentuk tim pencari fakta. Tetapi sampai hari ini, permintaan itu pun tampaknya tidak ada respon. Semuanya berjalan di tempat, hanya habis di kata-kata. Sehingga kita netizen, kita masyarakat Indonesia, dipertontonkan dengan sebuah sandiwara, sebuah drama, sebuah rekayasa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang pada akhirnya tumbuh mosi rasa tidak percaya, mosi kekecewaan dari masyarakat Indonesia kepada institut kepolisian, khususnya institut kepolisian yang ada di Jawa Barat itu. Semoga saja besok lusa ini ada hal-hal baru yang bisa menjadi titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kalian nggak sih kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina? Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki ya, karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik
ya target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini, ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit, menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Jadi Ibtu Rudiana melakukan 3 kasus. Pertama, kasus narkoba tentang bubuk haram. Itu jangan dilupakan. Karena itu adalah pokok dari permasalahan sehingga terjadinya pembunuhan. Kedua, pembunuhan berencana, ya, bersama kru-krunya dan orang-orang yang dibayar. Ketiga, kasus salah tangkap. Orang-orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka. Orang-orang yang tidak tahu mengenal tentang kejadian tersebut dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Itulah 3 kasus yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan koloni-koloninya, anak buah serta kru-krunya. Minta respon keluarga Peggy dan Peggy sendiri terhadap Egy Ripra ini. Karena saya Maka mari kita to the point saja. Atas perintah siapa, pesanan siapa, dan untuk kepentingan apa Anda mendatangi Peggy Setiawan? Karena tidak mungkin tidak ada yang memerintahkan hal tersebut kepada Anda. Karena bila hanya ingin bertanya terkait Egy Ripra kepada Peggy Setiawan, maka biarkanlah Egy Ripra sendiri yang mendatangi dan lain sebagainya, bukan Anda. Karena rasanya sangat janggal dan cukup aneh bila hanya ingin bertanya terkait Egy Ripra dan itu dipertanyakan kepada Peggy Setiawan. Karena tidak nyambung. Kebohongan Anda sudah sangat jelas terlihat. Maka jujur saja. Maka bila ingin berbohong pun minimal yang masuk akal dan jauh lebih konsisten dengan kebohongannya. Karena bila hanya ingin pembelaan, respon, dan lain sebagainya terkait Egy Ripra, seharusnya mendatangi keluarga korban atau pihak-pihak terkait, bukan mendatangi Peggy Setiawan. Karena tidak nyambung. Sama sekali tidak nyambung. Justru pihak-pihak tertentu seharusnya mempertanyakan terkait kedekatan Anda dengan Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Apakah jangan-jangan karena itu akhirnya jangan-jangan lalu mendatangi Peggy Setiawan dengan korelasi hal tersebut? Lalu memanipulasi segala sesuatunya seakan-akan Egy Ripra yang jangan-jangan atau jangan-jangan. Rasanya jangan-jangan. Hei. Maka sudahilah sandiwara Anda. Sudahi sandiwara Anda sebelum sandiwara Anda terbongkar lebih jauh dan jauh lebih mempermalukan Anda. Ano 8K jauh lebih paham bagaimana kelompok pramuka itu bekerja. Bahkan Ano 8K jauh lebih paham bagaimana kelompok pramuka yang Anda menjadi anggota dan lain sebagainya di kota tersebut. Jauh lebih paham. Jauh lebih paham. Maka sudahi sandiwara tersebut. Sudahi. Terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya Pak, kita menginginkan semuanya dijalankan secara
transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Baris Krim Polri dari Polda Jawa Barat atau berapa? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangan. Sekarang masih dalam proses evaluasi semua. Pak, berapa terkait yang ini dengan melaporkan 2 saksi ke Baris Krim Polri bagaimana? Ya nanti kita perkembangan masih dalam proses proses pengumpulan bahan keterangan dulu dari kita semua. Terkait proses penetapan PDN gimana Pak dari tenaga kesehatan? Dari Mas Syed dulu. Selanjutnya Mas Syed dulu baru nanti yang lain. Ya. Oke. Pak, ini berarti sekarang itu penyidik ini akan nyari bukti baru untuk mentersangkakan Peggy Setiawan atau akan mencari Peggy Setiawan yang asli, Pak ya? Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Oke? Itu aja ya. Semua, jadi gini Mas, dalam proses penegakan hukum itu kan tidak terus ujuk-ujuk. Semua melalui proses pendalaman. Ransomware itu bukan suatu hal yang mudah untuk ditangani. Beberapa waktu yang lalu, kemarin saya juga ketemu dengan teman-teman dari Australia, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memecahkan ini masalahnya. Tetapi kita terus akan melakukan evaluasi dan juga untuk mengkaji ini semua, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu secepatnya. Ya, oke? Ya, makasih. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian, dengan teman-teman dari Propam, dengan Wasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses. Ya, oke, makasih semuanya. Ketika menyimak pernyataan dari Kabarisskrim, saya jadinya semakin pesimis dengan keseriusan dari aparat penegak hukum yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Bagaimana tidak? Masa dari tahun 2016 hingga tahun 2024 ini masih terus melakukan evaluasi dan evaluasi. Apakah evaluasi itu harus butuh waktu 8 tahun lamanya untuk mengungkap tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Mendengar pernyataan dari Kabarisskrim ini pula, ketika kita juga mendengar buah pikiran dari netizen dan lain sebagainya, kerjaan penyidik apa sih? Delapan tahun loh. Dari 2016. Sekarang sudah 2024. Sudah berapa uang rakyat yang harus dihabiskan untuk menggaji, untuk menafkahi aparat penegak hukum yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Kok seolah-olah pernyataan ini tidak menunjukkan rasa tanggung jawab, rasa profesionalitas untuk menyelesaikan kasus yang sudah bertahun-tahun lamanya ini. Ataukah mungkin benar apa yang dikatakan oleh Zazal Bella tadi, bahwa kasus ini hanyalah sandiwara dari mereka yang punya kepentingan, dari mereka yang punya jabatan, dari mereka yang punya kuasa,
dari mereka yang adalah petinggi. Kalaupun demikian, jauh lebih mulia, jauh lebih terhormat, tutup saja kasus ini. Biar kami masyarakat Indonesia pun tahu bahwa beginilah kualitas dari aparat penegak hukum yang ada di bangsa ini. Entah sadar ataupun tidak sadar, bahwa sesungguhnya dunia luar saat ini sedang menertawakan tentang kualitas penegakan hukum di Republik ini. Kita berbicara bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Tetapi yang melanggarnya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Yang terlibat dalam kasus-kasus mafia, bandar narkoboy, bisnis ibu-ibu, perjudian, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian. Sekali lagi, dunia luar sebenarnya sedang menertawakan tentang kualitas dari penegakan hukum di Republik ini. Semakin ke sini, kita rakyat Indonesia semakin dipertontonkan dengan berbagai macam sandiwara yang seolah-olah tidak ada keseriusan untuk sesegera mungkin mengungkap misteri dari kematian Vina dan Eki ini. Semoga saja kita rakyat Indonesia jadinya sadar bahwa ketika Bung Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa hari ini ada mosi kekecewaan yang tumbuh di hati masyarakat, ada mosi rasa tidak percaya yang tumbuh di hati masyarakat kepada aparat kepolisian. Mungkin ini adalah faktanya. Bahwa rasa pesimis itu muncul ketika masyarakat sebenarnya sudah bosan, sudah jenuh, sudah tidak menaruh rasa respect kepada aparat penegak hukum di bangsa ini, yang membuat citra, marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini semakin hari semakin memprihatinkan. Kepada netizen Indonesia, saya berharap bahwa mari kita berjuang terus untuk melawan kezoliman-kezoliman dalam penegakan hukum di Republik ini. Memperjuangkan kebenaran demi keadilan. Karena keadilan itu mahal harganya. Keadilan itu milik seluruh rakyat Indonesia. Dari semua lapisan. Bukan milik dari para penguasa. Bukan milik dari para pejabat. Bukan milik dari mereka yang punya miliaran rupiah. Tetapi milik untuk kita rakyat Indonesia. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.